kasih Tuhan, kita akan memulai firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami merendahkan hati kami di depan Engkau. Kami sungguh mohon, biarlah Engkau memberkati dan mengurapi kami semua yang saat ini bersujud di hadapan Engkau, merindukan Engkau, merindukan jamahan dan lawatan-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi kami, umat-Mu. Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan, yang akan kami pelajari. Dan mari Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dan Engkau urapi. Biarlah Roh Kudus bekerja berkarya, menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini, di masa-masa krisis ini, kita masih terus bisa belajar firman Tuhan. Saat hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara masalah kehidupan, tentu saja kita semua sudah paham. Karena kita adalah pelaku-pelaku dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan di bumi ini ada yang masih 2 hari, ada yang mungkin 3 bulan, ada yang bahkan berpuluh-puluh tahun seperti saya. Saya masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini. Namun sering dalam hati kita timbul pertanyaan, apakah benar kita hidup masa sekarang ini hidup yang ada dalam standar Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, apakah benar hidup kita berada dalam standar dunia? Hidup dalam kebenaran sendiri, hidup dengan kekuatan sendiri, hidup dalam kedagingan, hidup yang memancarkan dosa dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam diri pribadi kita. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah cermin dari kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa yang pertama, jagalah hatimu. Hidup dalam standar Tuhan, hidup yang penuh kemenangan adalah yang pertama kita dengan menjaga hati. Inilah yang Tuhan mau, bahwa hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup yang berkemenangan adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Hidup yang memancarkan cahaya kasih Allah, hidup yang memancarkan kasih ilahi, dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana hidup yang berkemenangan itu. Yang pertama dengan menjaga hati tadi. Artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia, menjaga hati adalah menimbang rasa penuh dengan pertimbangan dalam hidup kita. Nah, cara menimbang hidup kita yang sesuai dengan standar firman Tuhan adalah hidup dengan ayat yang ke-24 sampai ke-26, di mana kita harus membuat mulut yang serong dari hidup kita, menjauhkan bibir yang bolak-balik daripada hidup kita. Ya, kita harus membuang mulut yang serong.
Karena setiap kita bicara bisa memungkinkan kita bisa berada dalam mulut yang serong. Oleh karena itu Tuhan melarang kita untuk hidup dengan bicara yang salah, dengan mulut yang serong. Tuhan mengatakan buang itu semuanya. Yang kedua, ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi di dalam kehidupan yang penuh kemenangan yang sesuai dengan standar Tuhan adalah kita harus terus memandang dengan mata kita, menatap ke depan bersama Tuhan. Karena itulah jalan yang Tuhan mau. Sedangkan yang ke-26, Tuhan mengatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Jadi dalam kehidupan ini kita harus sungguh-sungguh menempuh jalan yang rata, jalan yang dikehendaki Tuhan, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tetap berada dalam standar perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Artinya, kita harus hati-hati, harus siap siaga, harus mempertajam perhatian kita pada sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu, waspada ini dalam hal apa? Yang pertama, waspada apa yang kita lihat. Seringkali dengan mata kita melihat, kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, waspada apa yang kita dengar. Karena dengan telinga kita, kadang kita mendengar sesuatu, berita yang dari luar belum tentu kebenarannya. Kalau kita mendengar sesuatu, kita harus sungguh-sungguh menyaringnya. Kita harus waspada dengan berita-berita yang kadang-kadang menjadikan kita terperosok ke dalam jalan yang tidak benar. Kita dengar berita buruk, kita marah-marah, kita misuk-misuk. Itu menjadikan Tuhan tidak berkenan. Yang ketiga, waspada apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, perasaan kita itu kadang-kadang salah. Oleh karena itu, kita bisa merasakan apa yang benar kalau kita sejajarkan dengan firman Tuhan. Yang keempat, waspada dengan orang yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak tahu, kelihatannya orang itu baik, tetapi kadang-kadang justru menjadi musuh selimut dalam hidup kita, musuh dalam selimut dalam hidup kita. Kita harus waspada. Yang kelima, waspada oleh waktu senggang. Inilah waktu yang paling membahayakan. Oleh karena itu, kita harus waspada. Contohnya, Raja Daud, tatkala semua panglima perangnya, para tentaranya, para laskarnya, mereka berangkat berperang. Tetapi waktu itu, Daud justru dia ada di tempat di lantai atas. Dia melihat-lihat sesuatu. Dan akhirnya dia melihat Batseba. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pakailah waktu yang ada untuk segala sesuatu yang berguna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita hidup dengan hati yang sungguh-sungguh melihat apa yang terjadi saat ini. Bagaimana kondisi kita di negeri ini sekarang.
pandemi yang sifatnya global, sifatnya menyeluruh. Sebab di setiap negara, di seluruh dunia baru merasakan pandemi dari COVID-19 ini. Apa yang akan kita perbuat, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menang atas firman Tuhan, hidup berkemenangan lewat firman Tuhan ini? Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Sebab setelah peristiwa pandemi COVID-19 ini, masih ada hal-hal yang harus kita hadapi. Dari banyak yang saya dengar, bahwa setelah pandemi COVID-19 terjadi krisis ekonomi secara menyeluruh, krisis ekonomi secara global di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua hal kita menjaga hati, waspada, barulah terjadi kehidupan yang sejati. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang banyak menjadi berkat di sekeliling kita, yaitu kehidupan yang sesuai dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berkemenangan hanya dimungkinkan kalau seorang anak Tuhan lahir kembali. Karena kelahiran kembali ini adalah titik awal kehidupan yang sesungguhnya. Titik awal sesungguhnya yang berkemenangan. Hidup yang dituntun oleh Allah pribadi. Hidup yang kita jalani setelah kita lahir kembali adalah hidup di dalam Allah pribadi, di mana lewat kehidupan setelah kelahiran kembali ini kita merasakan zaman Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bisa menang dari kehidupan ini kalau sang pemenang kehidupan itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, saat-saat ini kita sudah melihat, mengingat bagaimana tanggal 21 kemarin kita mengingat kembali kenaikan Tuhan ke surga. Dialah sang pemenang. Dialah yang menjadikan kita juga pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kemenangan Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita, kasih ilahi yang ada dalam hidup. Tatkala hidup kita dijamah oleh sang penguasa bumi dan surga, disitulah kita akan benar-benar mengalami kemenangan di dalam hidup. Inilah hidup yang berkemenangan. Yang pertama, orang yang berkemenangan di dalam hidup, mereka punya kebiasaan untuk menyembah Tuhan. Mengapa menyembah Tuhan? Setiap kita yang dipimpin Roh Kudus adalah penyembah-penyembah Allah. Mengapa kita menyembah? Karena Dia memperkenankan kita untuk mendekat kepada Dia. Penyembahan dalam kehidupan ini adalah dasar dari perkenanan Allah. Oleh karena itu, tatkala kita menjadi pemenang, kita mempunyai penyembahan yang menyeluruh kepada Tuhan. Penyerahan hidup setiap hari, itulah yang Tuhan mau. Yang kedua, kita mengalami kesehatan ilahi. Bapak Ibu, kalau kita punya kesehatan ilahi, roh, jiwa, dan tubuh kita benar-benar sehat. Karena itu, kita sangat bersyukur dan percaya kepadanya bahwa kita senantiasa dalam perlindungan.
Selanjutnya Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kemenangan, hidup dalam supranatural, penuh dengan keajaiban, janji Tuhan dinyatakan. Sebagai anak-anaknya, kita diberi kunci kerajaan Allah, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang yang ajaib. Saya percaya firman Tuhan ini juga boleh kita baca di dalam Yesaya 47 ayat yang 8 dan 9, di mana hidup ini boleh menjadi pemenang saat Roh Kudus, yaitu air kehidupan, mengalir di dalam diri kita semuanya. Kitalah orang-orang yang menang karena kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh bagaimana menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sekeliling kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah menang dari kehidupan ini. Kami pun menang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.